dijodohin. Santai dong, santai ngomongnya. Sorry. Emangnya bener lo mau dijodohin? Ih, teriak aja terus teriak. Tadi gitu. Saya tahu abisnya. Abisnya apa? Sekalian aja lu teriak sekencang-kencangnya. Biar gue lempar juga nih pakai sapu lidi. Lagian maunya sih hari gini masih jodoh-jodohin. Mau hari gini kek, mau bulan depan, tahun depan. Emang kenapa kalau gue dijodohin? Ya udah nggak zaman kale. Nih si tidur bayar aja nih. Kalau masih hidup mana mau dijodohin sama Datuk Maringgi? Masa lo yang anak buahnya Siti Sirik maunya dijodohin? Nggak butuh banget teh. Jangan sotoy dulu. Siapa juga yang bilang kalau gue mau dijodohin? Gue sumpah yang beneran jadi Siti Sirik tuh rasa lo. Kirain. Lagian nyokap lo ngapain sih ngejodoh-jodohin lo? Emang lo nggak bisa apa cari pacar sendiri? Ya biasalah ibu-ibu. Pikirannya suka kolot, kuno. Bilangnya ini semua kan buat kebaikan kamu. Ya makanya kreatif dong, kreatif. Aktif dan sedikit agresif biar nggak lu jomblo mulu. Hah? Jomblo? Lu sih ngomong kenceng-kenceng. Jangan nurunin pasaran gue dong, tension kali. Oke. Iya deh. Gak mungkin lah kalau mereka nggak sampai jadi. Mereka kan cocok banget. Iya, anggap aja mempererat silaturahmi. Kita kan udah temenan dari kecil. Jadi mereka juga harus temenan dong. Iya. Bye. Halo, aku. Aduh. Jangan. Ini punya mama. Ih. Kan, dia mama ambilin. Pakai gula nggak? Dikit aja ya, Ma. Oke. Mah, Papa tuh kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Keluar kotanya lama banget. Katanya sih cuma 1 bulan. Hah? Lama amat? Biasa. Sayang. Tadi kan Tante Niken telepon sama Mama. Dia bilang Bani anaknya yang di Amerika itu tiba di Jakarta hari Sabtu. Terus kita ketemuannya hari Minggu aja. Biar aja dia istirahat 1 hari kan? Mama sama Tante Niken itu cuma mau ngenalin kamu sama dia. Udah, selanjutnya ya terserah kamu. Lagian kan Mama sama Tante Niken udah temenan dari kecil. Wajar dong kalau Mama ngomong kayak gitu. Selanjutnya ya terserah. Aduh, Mama gelisah banget sih, kuno, Mah. Emang awalnya pertama-tama diketemuin, udah gitu ditinggalin berdua-duaan. Habis itu diatur deh gimana caranya biar bisa pergi dua. Udah gitu bujuk-bujukan, habis itu kawin deh. Aduh, alasannya ya biasalah mempererat pertemanan. Udah deh, Mama gak usah khawatir. Nesya bisa kok cari cowok sendiri. Coba buktiin. Oke, bisa. Pokoknya Nesya pasti bisa punya pacar. Tapi Mama ingat, begitu Nesya punya pacar, Mama harus ngebatalin semua perjanjian soal perjodohan itu. Ingat, Ma, batal. B-A-T-A-L. Tapi ingat, kalau kamu sampai belum punya pacar juga, kamu harus terima pilihan Mama. Kamu cuma punya waktu 1 minggu untuk ngedapetin pacar. 1 minggu. Oke, siapa takut? Siap, Nyonya. Pokoknya besok pasti bakal ada cowok yang nyantol sama Nesya. Ih, beting. Udah, Mas, Wah. Ini rotinya belum habis. Bodoh. Nesya. Benci. Sebel. Kenapa sih semua orang tuh nggak percaya kalau sampai saat ini gue tuh nggak pacaran bukan berarti gue nggak bisa dapetin cowok. Gue cuma males, gue bete, gue capek ngadepin cowok. Ngatur-ngatur gue, nyebelin, resek. Mendingan gue jomblo, free. Kamu Iya, nggak tahu ya kemana ya.
Biasa anak muda. Kita tunggu sana. Itu dia. Aduh, Mama. Mama. Hai, Tante. Halo sayang, kemana aja sih? Kuliah lah, Ma. Ampun, kamu cantik sekali. Iya Kamu dong. udah gede. Terakhir aku lihat kamu itu masih imut, masih kecil. Ya iyalah Tante, udah gede. Aku kan makan tiap hari. Mas kecil mulu sih. Namanya Liliput. Ih, kamu ngomong apa sih? Nggak apa-apa. Dia selain cantik juga lucu. Pasti Bani seneng banget. Nah, kamu mesti ketemuan sama Bani. Bani itu tiap kali telepon dia selalu minta dikenalin sama cewek-cewek Indonesia yang cantik plus lucu. Sekalian aja Tante, kenali sama yang namanya Deswita Maharani yang pemain lenong itu. Kamu tuh ngaco aja deh. Oh iya, 5 hari lagi kan Bani datang? Iya, 5 hari lagi dan kalian mesti ketemuan. Oke deh, Ma, Tante. Aku kamar dulu ya, ada kerjaan nih. Dah. Ya udah. Ingat-ingat, 5 hari lagi loh. Udah nggak bisa kebayang kalau ketemu pasti. Ingat loh nih, tinggal 5 hari lagi. Mau 5 hari kek? Mau sejam? 5 menit, 5 detik? Emang kenapa sih? Oh iya, Bani juga selalu bilang loh di telepon kalau dia itu nyari cewek yang lucu dan cantik-cantik. Dasar tante kurang kerjaan. Maunya apa sih? Juga sih. Tinggal 5 hari lagi nih udah deadline. Aduh, mampus gue. Sampai saat ini gue belum ketemu juga sama cowok. Kemarin berkurang lagi 1 hari. Nggak ngedapetin cowok satupun kecuali si Ramos culun itu. Aduh, ting Mesya, ting apa ya? Gimana ya caranya? Mana mungkin dapetin cowok dalam waktu sekejap itu? Kenapa gua nggak jalan-jalan ke mall aja ya? Kali aja ada cowok cakep nganggur. Nah, terus gue suruh dia pura-pura jadi cowok gue. Beres kan perkara? Nyokap gue nggak bakal ribet lagi dan si tante centil itu nggak bakalan ngerumpi lagi di sini. Nesya lumayan pinter, Nesya. Sip! Makasih ya, Mbak. Kayaknya di cowok lumayan juga. Samperin ah. Hai. Di sini ada orang nggak? Oh, kosong. Duduk aja. Boleh gabung ya? Oh iya, silakan, silakan. Sendirian aja ya? Ah, Lu juga? Iya. Sama dong. Rambutnya lucu deh. Enggak sih. Dikeritingin berapa jam tuh? Asli dong, masa iya dikeritingin? Emang gue cewek. Iya. Kalungnya juga lucu. Iya. Beli di Bekas Bali. piala anjing ya? Ah, enggak dong. Beli di Bali nih. Tuh, lihat tuh, itu rumah gue. Ingat ya, lu tuh pura-pura jadi cowok gue. Jangan curi kesempatan lo. Tapi mesra-mesra dikit boleh ya? Apa sih ini? Ntar nyokapnya bukan manggil gua gandung, malah gadungan lagi. Ya? Hehehe. Heh, lu jangan kegatelan ya. Ingat, lu tuh cuma 5 hari jadi cowok gue. Selebihnya, pensiun. Galak amat. Oh, galak. Awas lu. Gua cantik Apa lagi juga. mau megang-megang? Enggak. Udah turun ah. Ya dah. Mama. Ma. Apa sih teriak-teriak? Kayak mau nangkep maling aja. Tante Nika udah pulang, Mah? Udah, ada apa? Enggak, nggak apa-apa. Cuman kalau masih ngerumpi, betah banget gitu. Oh ya, Mah, kenalin, Mah. Gan, kenalin nih. Silakan tante. Iya.
Jangan manggil gua Gandong, nanti sangkanya gue juragan lagi. Manggil yang bener, Gandung gitu. Masih bawel banget. Kalau kayak gitu bukan cuma lu yang malu, tapi gue juga malu. Bego lu ya. Tapi yang jelas tuh, Gandung ya. Tadi siapa namanya? Sorry tante, nama saya Gandung tante. Gandung. Gandung. Iya, iya. Kamu siapanya Anesya? Pacar barunya tante. Pacar baru? Iya tante, pacar baru aja. Bego dipelihara. Bilang pacar baru sih. Norak. Sepatu lagi. Nes. Lebih baik kamu buatin minum aja buat, aduh, Mama lupa. Gandung tante. Oh, Gadun ya? Gandung. Oh, maaf Gandung. salaman lagi. Tadi Tante Jessica kan telepon Mama. Terus dia bilang dia kangen sama Mama. Terus nraktir Mama di kafe. Oh gitu ya, Mama Ma? sekarang pergi dulu ya. Ya, Ma. Ya sayang. Hati ya, Ma. Salam buat Dadah. Tante ya. Dadah. Lepas. Apaan sih lu? Resek banget dia orang. Ingat ya, ini tuh cuma acting. Jadi lu ngapain cari-cari kesempatan mau buat? Gue begitu biar acting mesra. Biar nyokap lo percaya. Kita udah mesra aja, nyokap lo gak percaya. Coba kok tadi kita jauhan. Apa jadinya coba? Ini apaan sih? Nyokap gue udah gak ada, gak usah acting dong. Resek. Bikin gue panas aja. Untung Mama udah keluar rumah. Kalau enggak, mampus deh gue ngadepin si oncom gondrong ini. Nyokap lo gaul juga ya? Minum teh aja sampai ke kafe. Padahal kan di rumah ada, gratis lagi, nggak bayar. Bukan urusan lo. Emang dasar, orang kaya, banyak gayanya. Minum teh aja sampai ke kafe. Keramas rambut ke salon. Untung aja, nyokap lo nggak hidup di zaman dulu tuh. Yang keramasnya tuh di pancoran tuh. Aduh, oncom keribo berisik lo ya. Sekarang tugas lo udah selesai. Nih, ini ongkos taksi plus honor lo hari ini. Balik Gi, ke mall. Ya udah. Lumayan. Tapi inget ya, sesuai perjanjian, lu balikin gua ke mall lagi dong. Gua nggak mau tuh diantar sama taksi. Kalau enggak, rahasia lu gue bilang ke nyokap lu. Iya, enggak. Iya, gua anterin. Nah, balik keribo ya, gua sumpahin keribo lagi. Nyampe juga. Turun sana. Oh ya cantik, besok kita ketemuan lagi nggak? Iya, apaan sih? Norak banget, genit banget sih orang. Iya, usah pegang-pegang. Enggak. Gue bosan ngeliat muka lo. Bisa stroke gue yang ada. Ganteng-ganteng kok bau. Ada lu, ini cantik galak banget sih, cepet tua lu, ngomel-ngomel mulu. Ya bodo amat, tua gue ini. Oh, nanti ngomel-ngomel cepet tua nggak ada yang suka lu sama lu. Bodo amat. Ya udah deh, kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Cantik. Ih, siapa juga yang mau ketemu sama lo? Ya kali gitu, kapan-kapan. Oh ya, satu yang gak gue lupain. Sama senyum lo manis lo cantik. Diam lo, gak usah jayus. Resek. Ya cinta. Nesia, gue gak dapet cinta lo, tapi gue dapet tas lo. Gandung mau dibegoin. Dah. Nes, lu tuh bener-bener gila dan sinting ya. Orang baru kenal, lu suruh pura-pura jadi pacar. Ya abisnya nyokap gue selalu bilang, inget ya Nes, tinggal 5 hari lagi loh. 5 hari kan bukan waktu yang lama, itu tinggal bentar lagi, Ros. Lu bayangin dong gimana gue nggak sepanang, coba gimana pikiran gue nggak kacau, coba. Iya, tapi bukan berarti lo main comot gitu aja di mall. Ngaco lo ya. Untung cuma hiasan rumah dan tas lo aja yang disikat. Udah bagus lo gak disakitin. Coba kalau lo turun dari mobil, terus mobil lo dicolong, terus lo diperkosa. Udah deh, lu nggak usah ngaco ya. Makin nyimpang aja itu ngomongan lo. Enak aja. Lagian lo kebangetan. Kenapa sih lo gak terima aja pilihan dari nyokap lo? Ya minimal kenalan dulu lah. Gak ada ruginya kan? Lo tuh jangan sok. Belum udah nolak. Gengsi lo tuh lebih tinggi daripada IQ. Ya abisnya lu pikir coba, lu gak kenal sama cowok itu. Tapi lu dipaksa dijodohin. Gimana coba rasanya? Lu mau beli kucing dalam karung? Enggak kan? Iya. Gue lebih mending beli kucing dalam karung daripada beli kucing garong. Mau gue kucing garong.
Bego banget sih gue. Kenapa gue nggak pilih dia aja ya? Udah jelas-jelas dia teman kampus gue. Orangnya baik, ramah, dan yang paling penting, dia nggak macem-macem. Tapi kalau dia mau, kalau enggak, malu gue double ya. Malu ditolak, plus malu ketahuan dijodohin. Aduh, Nesya nggak boleh kayak gini. Nggak boleh tensin. Harus berjuang buat dapetin cowok. Deadline nih 4 hari lagi. Hai Karman. Halo. Serius amat bacanya? Baca apaan sih? Biasa baca kayak ginian. Oh gitu. Gue ganggu nggak? Enggak. Gue udah perlu nih sama lo. Hari ini kamu nggak free ya? Enggak mah, dosennya lagi seminar di luar negeri. Antar mama ke salon yuk. Aduh, nggak deh mah kayak nggak bisa deh. Soalnya Nesya mau nungguin Norman, ntar lagi dia datang. Mumpung nggak kuliah. Norman itu kayaknya orangnya baik deh. Ya iya dong mah, pilihan Nesya gitu loh. Bukannya baik lagi, tapi baik banget. Sopan lagi. Gitu dong kalau cari cowok. Jangan mentang-mentang kepepet, pengen cepet-cepet, malah dapet copet. Aduh, mama nih ngebahas mulu soal itu udah deh. Jangan bikin Nesya malu. Malu gimana? Kamu aja yang nggak becus cari cowok. Udah dicariin yang best quality malah ditolak. Mau cari sendiri, malah dapet ikan teri. Mulai deh mulai. Belum tentu kan Bani itu jaminan mutu. Dari bebet bobot bibitnya aja udah jelas. Silsilahnya juga udah jelas, ketahuan. Terus kamu mau apa lagi? Itu kan kata mama. Jangan lupa mah, Amerika itu bisa ngerubah segalanya. Negeri 1001 malam aja bisa diubah dalam sekejap jadi lapangan bola. Apalagi semua seorang Bani. Minimal kan asal-usulnya jelas, Nes. Udah mama capek ngomong sama kamu. Mama mau berangkat dulu, ya? Udah mama. Norman, Tante. ayo masuk. Tuh, udah ditungguin sama Nesya. Oh iya? Tante, rapi amat. Mau kemana, Tan? Tante mau ke salon. Tapi udah dari tadi kok taksinya nggak ada ya, belum ada yang datang. Gimana kalau saya aja yang nganterin? Mau nggak, Tan? Ya udah kalau kamu nggak keberatan. Tante sih seneng-seneng aja dianterin. Tante juga takut kalau naik taksi sendirian. Tapi tanya dulu ya sama Nesya. Soalnya tadi waktu Tante ajak dia nggak mau. Katanya nungguin kamu. Yuk. Ayo, Tante. Nesya, nih ada Norman yang udah datang. Hai sayang. Halo, Beb. Aku kangen deh sama kamu. Sama. Kamu pasti haus deh. Aku bikin minum ya. Serah deh. Oh iya, Sen. Mama kamu minta dianterin ke salon naik taksi. Hah? Ke salon? Emang kenapa? Kan kasihan kalau nyokap lu sendirian. Emangnya kamu gak males apa ke salon? Kamu kan cowok. Cowok kan biasanya gak suka ke salon. Kata siapa? Sekarang kan banyak cowok-cowok yang ke salon, heteroseksual. Lagian kan kita cuma nganterin nyokap lu doang. Oh gitu ya. Aduh aku gak nyangka kamu baik banget sih. Tante. Ya? Tante mending rambutnya dicat warna ini, Tante. Tante nggak mau. Warna ini kemerahan. Tante sukanya yang ini nih. Nih, lucu kan? Aduh, Tante, kalau warna yang ini, Tante kelihatan lebih tua. Nah, kalau yang saya usulin ini pasti lebih segar. Enak dilihatnya, Tante. Gitu. Man, kok lu kayaknya ahli banget sih soal kecantikan? Ah, nggak juga. Sebagai cowok kan seneng aja liat orang cantik. Oh ya, Tante. Maaf. Iya. Nih. Kalau lu pasti lebih trendy kalau pakai warna ini nih, Nih. Mana? Robi, kenapa sih? Kayaknya gua kenal deh. Kayak banci kayu aja lu bilang bagus. Lu aja sendiri, Cam. Tapi bagus rambut gue lucu, Nih. Nori. Nuri yang mana? Nori yang pernah rebutan lekong sama lu, Bencong. Ya ampun, kita samperin aja yuk ke situ. Nora ya lama-lama nih orang. Nori. Hai.
Mana aja sih saya? Udah lama gak ketemu. Nori. Lu gak pernah telepon gua. Lu datang ke salon gue kan nelfon gue. Udah sekarang gimana kabarnya? Ya baik-baik aja, tadi tetap dong seperti yang dulu. Kalau kita di mana? Cowok lo yang mana? Lo jadi nikah ke Belanda. Ini siapa? Sial banget sih. Kenapa sih semua cowok tuh nggak pernah ada yang bener? Si Hans lah, si Gandung lah, si Norman lah, si Lu kenapa sih, Nek? Datang-datang maki-maki cowok. Sambet setan kampus lu. Ganggu orang aja. Pasti urusan pacar pura-pura sama nyokap lo. Ya kan? Emangnya siapa lagi sih korban lo kali ini? Kok korban gue sih? Justru gue yang jadi korban. Loh, kenapa? Nyokap lo tahu kalau ternyata Norman itu pacar pura-pura lo? Norman? Norman yang anak KSP itu? Yang rambutnya jabrik kayak orang kesetrum? Emang lo kenal? Ya tau lah, Nek. Dia itu kan banci gitu loh, lembayung. Norman banci? Iya, Dewa bener. Gue emang... Norman. Maksud gue, Gak apa-apa kok, gak ada harus disoriin. Gue ada kelas nih. Gue masuk duluan ya. Gak enak telat. Yaudah, gue juga duluan ya. Ada kelas. Ros, kelas lu kan bareng sama gue. Iya, tapi gue harus ke perpus dulu. Gue mau nyari bahan. Ada tugas. Ya, duluan ya. Ya, masih suka yang males kayak lu aja ke perpus. Cari apa? Cari bahan. Bahan apa? Bahan baju? Ros! Gak apa-apa, duduk sini. Halo. Sorry, Aman. Gue tadi nggak bermaksud buat... Gak apa-apa kok. Lagian kan kita gak pacaran beneran. Ya bagaimanapun gue, siapapun gue juga gak masalah kan. Iya sih. Nih. Hey, halo. Lu marah ya sama gue? Kecewa? Oh, enggak. Gue nggak marah kok. Justru gue makasih banget sama lo, soalnya lo udah nolongin gue. Ya sama-sama. Tolong menolong kan biasa. Lagian gue juga ketolong kok. Maksud lo ketolong? Iya. Biar anak-anak kampus tahu kalau gue tuh bisa punya pacar. Oh, maksud lo biar semua orang nggak tahu kalau lo tuh sebenarnya... Ya, gitu deh. Gue kirain lu yang lesbong. Apaan tuh, Lesbong? Nggak suka sama cowok. Oh iya. Nori, bisa aja lo Nori. Please deh. Sini kan nggak ada yang namanya Nori. Oh iya, maksudnya bukan Nori, Norman. Ah, lo gitu aja marah. Norman. Oke deh, sampai ketemu lagi ya. Oke. 3 hari lagi kan? Iya. Tuh, nyonya rumpi itu lagi. Tau gitu kan mendingan gue ikut sama si Rosena tadi fitness bareng Dewo. Sekali ya nyari-nyari, kali aja di cowok yang bisa acting. Pasti gue bakalan dibilang, ingat lo ya, tinggal 3 hari lagi Bani bakalan dateng. Rese. Nyebelin, bete. Tapi gue harus hadepin. Ntar aja deh lihat sendiri. Sayang. Halo Tante. Hai cantik. Mau pulang ya Tante? Baru aja tante mau jalan. Tadinya tante itu nungguin kamu. Kamunya nggak pulang-pulang. Iya tuh. Ngapain nungguin Nesya Tante? Iya dong sayang, kan 3 hari lagi. Tante Niken itu mengundang kamu ke rumahnya supaya kamu nggak grogi kalau ngeliat Bani gitu. Ya kan? Betul sekali. Aduh, ngapain Nesya yang pergi ke situ? Baninya dong yang datang ke sini. Kan dia yang kenalan, gimana sih? Ih, kamu ngomong gitu sih. Duh, gitu mana sih? Emang bener kok. Thanksin dong, mah. Di mana-mana itu cowok nyamperin cewek, bukan cewek nyamperin cowok. Nggak apa-apa. Apa kata Nisa itu betul? Tuh kan? Nah, gitu dong Tante. Nggak masalah dong. Berarti kalau Nesya nggak ke situ, isi going aja gitu loh. Ya udah, Nesya ganti baju dulu ya. Mau ketek nih. Ya mau ada Tante. Nes,
ntar malam kita makan bareng yuk. Gua lagi bete gini dikejar deadline dapet pacar. Malah si fosil udah ini nongol lagi. Masa gue harus bawa orang ini ke mama sih? Pasti gue gak dipercaya lagi deh. Terus apa mama gak bakal ngakak tuh ngeliat gayanya? Old fashion banget sih, jadul. Gue aja geli. Nes, ayo dong, sekali aja ya, ya. Aduh, gimana ya? Nes, please Nes, sekali aja. Biar ntar kalau gue mati arwah gue nggak ketayangan. Gentayangan, mau ngajak gue pergi aja pakai istilah misteri segala gentayangan. So dangdut lu. Maka itu lu jawab iya dong biar kita ngedisko. Boleh nggak gue jawabnya ntar aja? Lu lihat kan gue lagi sibuk nyata mata kuliah. Dan sekarang gue mau pergi. Udah. Nes, Nes, gue akan tetap tunggu lu Nes. Mau maghrib, isya, subuh, tetap gue tunggu lu. Datang terlambat mengganggu yang lain. Pulang dahulu merusak kesatuan. Datang terlambat mengganggu yang lain. Pulang dahulu merusak kesatuan. Sekarang coba kalian buka bab 4. Kita akan membahas gambar dasar dalam ruang distorsi. Jadi, kalian semua ini paham apa yang dimaksud dengan gambar dasar dalam ruang distorsi? Bagus. Nes, kok lu nggak kuliah? Ini semua gara-gara lo. Kenapa sih semua cowok tuh nyebelin? Aduh, Nes, kalau lu marah sama laki-laki lain, jangan bawa-bawa gue dong. Apa jangan-jangan lu mikirin tawaran makan malam gue nih? Hah? Lu gak usah kegeeran gitu deh. Siapa juga yang mikirin lo? Terus mikirin siapa dong? Aduh, ini orangnya udah cungkring, bolot lagi. Lu bisa bedain gak sih? Mana itu mikirin lo, mana itu gara-gara lo. Nes, lu jangan marah-marah gitu dong, Nes. Gua kan hanya baik-baik, Nes. Iya, gara-gara lo sih. Ajak ngobrol gua tadi pagi. Gue jadi telat kan? Oh, sorry deh, sorry ya. Terus? Terus. Lu tahu kan aturan main Pak John tuh kayak gimana? Lu nggak boleh masuk. Bukan cuman nggak boleh masuk, tapi gue dibikin malu. Gue jadi salah tingkah, jadi bingung. Pokoknya, nggak banget deh kalimat saktinya. Oh, gua tahu tuh. Datang terlambat, mengganggu teman, pulang duluan, merusak kesatuan. Iya kan? Kok lu tahu sih? Ya tahu lah. Kalimat sakti itu emang bikin anak-anak yang telat jadi. Jadi apa? Ya jadi patung depan pintu. Tapi nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin gimana? Gua kan nggak mau dong mata kuliahnya Pak John nggak lulus. Ya, Nes, masa telat aja nggak lulus sih? Yang penting mah ada kemauan lu belajar. So you know lu ya. Tapi gue tetap cinta sama lu, Nes. Gue sayang sama lu. Iya. Gue suka. Gua enak sama lu. Hah? Pas lu. Mana sih Nesya? Ini malah bener. Mana sih tuh anak? Hei, Rosena. Sini kau. Kau ini kan teman akrabnya si Nesya itu. Ya? Ini kau kasih sama dia dan bilang ini ada tugas untuknya dan harus diselesaikan dalam kuliah berikutnya. Dan bilang sama dia itu, ini adalah hukuman untuknya. Mengerti kau? Iya, Pak. Nanti saya sampaikan sama Nesya. Ya sudah. Halo sayang, Udah selesai kampus. baru aja aku selesai.
Ngomong-ngomong, kamu ngapain sih di sini? Oh, ini lagi nyari Nesya. Emang tuh jomblo nggak masuk kampus? Ya kampus sih, tapi telat. Tahu sendiri kan kuliahnya Pak John. Udahlah sayang, gak usah dipikirin yuk. Mendingan kita pulang yuk. Ya, ntar dulu deh. Mau nyari Nesya dulu. Soalnya tadi ada titipan tugas dari Pak John buat dia. Tugas hukuman. Ya, kalau gini mah repot urusannya. Selamat aja deh. Yuk. Ya udah gini deh. Lo mau nembus kesalahan lo dengan cara apa? Gini aja deh, gue nggak masuk juga. Nah, kan impas tuh. Sekalian ungkapan tanda cinta gue dan sayang gue sama lu. Nesya kemana sih? Coba deh. Tuh si Nesya sama siapa tuh? Kurang ajar tuh si jomblo. Dicariin malah enak-enak ngobrol. Mana sih? Sama siapa lagi tuh dia? Gue tahu nih, si Ramos pasti lagi ngerayu si Nesya. Emangnya lu kenal sama dia? Gue kenal. Dia ini anak Grafmur angkatan 99, senior kita. Senior toh. Pantesan kayaknya jadol. Yuk, samperin. Makan malam apaan? Yang nggak masuk kuliah, janjian makan malam. Loh, Mos. Tumben lo nggak kuliah. Ada apaan? Kan sorry Dan sama Nesya. Resek lu. Lu apa-apaan sih? Kok marah-marah sama gue sih? Udah bagus ada yang naksir. Emang lo mau ngejomblo seumur hidup? Hah? Lagi pula kan? Mos, kebetulan nih lo nggak kuliah. Gue pengen nanya ini dong, tentang teori warna. Lu punya bukunya nggak? Gue pinjam dulu dong. Oh, gampang. Tenang aja, lengkap buku gue. Apa? Atau dia bisa jadi korban lo yang selanjutnya setelah Norman. Ingat, deadline lo kan tinggal 3 hari lagi. Tapi kalau menurut gue sih, kalau yang ini gak usah pakai pura-pura. Soalnya kan dia cinta banget sama lo. Jadi aktingnya bakal wajar dan natural. Ih, seumur hidup gue gak bakal mau terima dia. Fosil hidup kayak gitu siapa sih yang mau? Ih. Jangan ngomong kayak gitu, bisa kualat lo. Iya, Say. Katanya sih kurang 1 surat lagi yang belum selesai. Terus kalau Sabtu ini dia nggak datang gimana dong? Senin dia baru berangkat. Nah, hari Selasa dia baru tiba di Jakarta. Berarti kita ketemuannya hari Rabu malam aja. Gimana? Nggak usah aja deh, biarin aja. Dia kan taunya Bani itu datangnya sesuai dengan jadwal. Jadi hari Sabtu aja saya kasih tahu, ya? Yuk, oke deh, dah. Mama. Ya ampun, anak mama cantik banget. Kamu mau kemana sih, sayang? Mau makan malam, Ma. Sama siapa? Aduh, sama siapa lagi? Sama pacar dong, Mang, kali ya, dan rapi kayak gini. Kirain sama copet atau sama bencong. Mama kok gitu sih? Loh, kok marah? Mama ngomong apa adanya kok. Nah, itu pasti Ramos. Nesya yang bukain pintu ya, Mah? Bentar. Ramos, kok kayak nama beras sih? Biarin aja. Yang penting dia baik. Daripada nama bagus-bagus, brengsek. Hai, Ramos. Hai. Nesya, kamu nggak salah pilih. Papa kamu yang tua aja dandanannya nggak setua ini. Gimana sih? Mama, apaan sih? Kok gitu banget? Ya lihat dong, lihat dandanannya. Aduh. Iya. Malam Tante. Malam Nesya. Kok masih muda kok? Tua, ajaib. Ih, masih iya kok. Ramos, ini apa? Kenalin, nih nyokap gue. Dia Ramos. Dia itu dosennya Nesya. Iya, dosen Nesya. Iya. Oh, dosen. Katanya Pak. Iya. Dia tuh dosen Nesya. Jadi dia itu dosen di PDSR ya, PDSR. Oh, jadi kamu mau makan malam sama Pak dosen? Kayak di sinetron aja. Dosen jatuh cinta sama mahasiswinya. Tapi saya bukan. Iya bener. Ya udah deh, daripada buang-buang waktu, mendingan Nesya langsung berangkat aja ya, Mah. Ada Mama. Iya, udah. Ayo, Pak dosen. Kok dosen? Aduh, Mos. Sorry banget dong, Mos. Soal kejadian tadi. Bisa gue bingung sih. Gue
gue gak tau mesti gimana. Sorry. Bingung. Emang gue nggak denger apa nyokap lu ngomong apa, hah? Pakai ngata-ngatain gue segala. Kok masih muda dan dandannya udah tua sih? Apaan tuh? Emang gue tuli apa, hah? Iya, maaf deh, maaf. Maaf. Emang cita-cita gue pengen jadi dosen. Tapi nggak sekarang. Ntar, tunggu kelar. Dan bukan jadi bahan tertawaan orang. Ya udah, sekarang gini. Lu maunya apa sekarang? Gue mau makan malam sama lu. Ya udah kalau gitu ayo makan. Tapi nggak jadi, gue udah kenyang. Kenyang dibikin malu sama nyokap lu. Kenapa sih lu kayak gitu banget? Lu mau kan maafin gue? Emang kata maaf bisa narik malu gue, hah? Menarik malu lo. Rasa malu gue. Ngeresa aja otak lu. Ya udah sekarang lu maunya gimana? Lu juga mau mempermalukan gue gitu biar kita sama-sama impas? Ya udah lu lakuin, asal bisa bikin lu seneng dan bikin lu puas, gak apa-apa. Ya enggak lah, nggak mungkin gue punya pikiran buruk kayak begitu. Kenapa? Gue suka sama lu, gue cinta sama lu. Tapi kalau lu nggak mau, ya juga nggak apa-apa. Perasaan gue udah nolak lu berkali-kali deh. Kenapa sih lu tetap nekat dan bikin gue jengkel? Kenapa lu diem? Terus terang aja. Mos, lu dengerin gue ya. Gue tuh jujur, gue sungguh-sungguh minta maaf sama lo, Mos. Please, maafin gue ya. Lu mau kan lupain kejadian tadi? Nggak bisa. Enak aja, terkecuali kepala gue kebentur, terus gue amnesia, mungkin gue bisa lupa. Gue mau ke mobil. Aduh, kayaknya Ramos marah banget nih sama gue. Mau apa ya dia ngajak gue ke mobil? Mana gelap banget lagi. Jangan-jangan dia mau balas nyakitin gue lagi. Ih, kalau gue diperkosa. Kenapa lu diem? Lu takut? Hah? Gue nggak punya pikiran buruk sama lo. Enggak. Gue cuma heran aja. Kok dalam mobil sih? Gue nggak mungkin memperkosa lo. Gue ke mobil, gue mau ngambil tas gue. Gue mau pulang sendirian. Ya udah, gue anterin pulang ya. Nggak usah, gue masih punya duit receh kok buat naik bis. Kalau nggak cukup juga, gue bisa jalan kaki. Mau nyampenya besok kayak minggu depan kayak. Yang penting gue nggak pakai fasilitas orang lain. Aduh, Mos, kok lu ngomong kayak gitu sih? Emang kenapa kalau gue ngomong gitu? Hah? Segala sesuatu itu yang berhubungan dengan kebenaran itu wajib diungkapkan. Tahu nggak lo? Selamat malam. Ramos, tungguin gue. Iya, kita ke mobil deh, iya. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga di mana akulah yang jadi. Lu serius nggak mau gue antar? Nggak usah deh, lu aja yang hati-hati. Temu deh tuh sama nyokap lu. Resek, dasar punya batok, tipis, kayak triplek. Syukur gue mau antar. Jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui. Itu kan yang lu cari? Kok bisa ada sama lu nih? Ketahuan nih lo ya, dasar playboy. Lo tau nggak? Gara-gara buku ini, gue diketawain seantero kampus ini. Dan nyangkanya kalau gue itu lesbian. Puas lo. Lo? Kok bisa? Terus kenapa ini buku ada sama lo? Makanya jadi orang tuh jangan ceroboh. Ketahuan kan sekarang belangnya? Pakai belajar memikat dan merayu hati wanita lah. Apaan tuh? Oh, ya. Gua inget, pasti nih buku jatuh waktu gua ngambil tas di mobil lu. Iya kan? Terus kenapa lu mesti malu? Setiap orang itu berhak baca buku apa aja. Ini buku bagus nih. Iya, bagus. Kalau lo yang baca. Nah,
Sekarang lu udah tahu kan rasanya malu gimana? Itu masih nggak seberapa. Belum lagi entar lu dipermalukan di depan calon mertua lu. Nih, sakit. Oh, jadi intinya lu mau balas dendam sama gue, gitu? Di otak gua nggak punya kamus kayak begitu. Lu tahu nggak? Tuhan itu ada. Siapa aja yang nyakitin gua pasti akan dapat balasannya. Siap. Gue cabut dulu ya. Hai. Gimana? Udah kelar belum main tenisnya? Udah. Kenapa? Lu mau ikut main? Mau baju ganti nggak? Kebetulan hari ini pasangan gue pulang cepat, jadi kita bisa main bareng deh. Gue nggak mau main kok. Gue ada perlu sama lo, penting banget. Hah? Lu udah gila ya? Enggak? Ros, please dong Ros, cuma lo yang bisa nolongin gue. Gue janji, gue bakal balikin dengan keadaan yang utuh, ya? Please. Enggak. Gue bilang enggak. Terserah deh lo mau bilang gue apa. Mau bilang gue egois, nggak peduli temen, bodoh. Ros, please, cuma lo yang bisa nolongin gue. Enggak, gue bilang sekali enggak. Apaan sih tuh anak teriak-teriak? Jangan maksa gue. Dewa, Dewa! Lo nggak apa-apa kan? Justru gue pikir lo yang kenapa-napa. Lo ngapain sih teriak di tempat olahraga kayak gini? Malu-maluin gue tau nggak? Tuh, gara-gara si jomblo. lu jangan kayak gitu dong. Gue kan udah bilang tadi, gue minta maaf sama lo. Lo nggak pusing lagi kan? Sebenarnya pala gue nih masih pusing. Cuma karena gue pikir Rosena butuh pertolongan gue paksain untuk bangun. Aduh. Gue mau pusing lagi nih. Jangan dong, jangan. Aduh, kalau lo pusing terus, ntar gimana nasib gue? Lo ya, dari tadi cuma mikirin nasib lu doang. Belum tentu kita mau nolongin lo. Maksa. Sebenarnya lo kesini mau ngapain sih? Kok lo pakai celana panjang rapi banget? Ini kan tempat olahraga. Lo mau jalan-jalan ke mall? Gue kesini bukan mau olahraga ataupun mau ke mall. Tapi mau ngaco. Gini nih, orang yang udah kelamaan gak punya cowok, jadi suka error. Kerjaannya mau gangguin orang pacaran mulu. Ya kan? lu segitunya banget sih. Sengaco-ngaconya gue tuh nggak mungkin sampai kayak gitu. Gue kesini cuman mau minta tolong kalian kok. Wo, gue pinjem lo ya dari Rosena. Hah? Lo mau pinjem gue? Gue serius nih. Gue pinjem lo pura-pura jadi cowok gue. Ya intinya cuma buat mampir doang kok ke nyokap gue. Enggak deh. Mendingan gue pusing lagi deh. Wah, aduh Wo, please dong Wo. Gue pinjem lo cuma 2 hari doang, nggak lebih. Selebihnya gue balikin lagi sama Rosena. 2 hari. Emangnya enak apa minjemin pacar? Lo aja minjemin handphone pelit. Takut pulsa habis lah. Sekarang lo malah mau minjem pacar gue. Mana cuma mau pamer-pamerin doang ke nyokap lo. Kamu tuh banget sih kerjaan lo. Nes, emang usaha lo selama ini gimana sih? Belum berhasil juga. Terus gimana kemana sama si Ramos? Stop! Bisa nggak sih lu nggak usah ngomongin si fosil hidup itu? Ancur tuh nggak semuanya. Udah deh, langsung aja ke poinnya. Gimana? Lu mau nggak? Udah lu tanya Rosena aja deh. Makasih mas. Ros, lu tunggu sini aja ya. Lama nggak? Kok lama mendingan gue pulang aja. Ngapain juga gue nontonin cowok gue jadi cowok orang. Ros, lu nggak boleh ngambek gitu dong. Kan kita udah setuju kalau kita bakal nolongin si Nesya. Dan lu sendiri yang ngomong sama gue. Kalau lu kasihan sama nasib tuh jomblo. Iya. Tapi ingat, nggak pakai lama-lama. Iya, palingan juga cuma nemenin nyokapnya doang. Nah, abis kita kenalan, si Nesya kan janji kita bakal pura-pura mau pergi berduaan. Nah, saat itu gue dipulangin sama lo. Dipulangin? Emangnya barang apa? Udah. Tapi ingat ya, nggak pakai improvisasi. Pokoknya nggak ngelenceng dari skenario dan... Dan apa lagi? Sekalian aja gue nggak boleh pergi. Nggak pakai mesra-mesraan. Gue pergi dulu ya. Iya, jangan lama-lama. Paling lama setengah jam. Masa setengah jam? Sejam deh, ya.
Kalau kecepetan, nanti sandiwara kita ini bisa kebongkar. Percuma dong. Kok jadi lo sih yang khawatir? Jangan-jangan lo senang ya mainin peran ini, hah? Lo kok jadi curiga gitu sih sama gue? Gini loh, maksud gue itu, kalau kita udah nolongin orang, itu jangan tanggung-tanggung, harus tuntas. Kalau kita cuma tanggung-tanggung atau setengah-setengah, kita cuma dapet capek doang. Pahalanya kita nggak dapet. Hah? Proyek tipu gini masih ngarepin pahala? Udah nggak dihitung dosa aja, udah syukur. Udah, sana-sana pergi-pergi. Gue sayang banget sama lo. Mana ya? Tuh dia. Hai sayang. Kesempetan deh si jomblo. Udah lama gak ketemu laki, mah nyosor aja cium-cium pacar orang. Orang kan janji gak pakai cium-ciuman. Si Dewa juga nih. Mah nyosor aja, bangetan. Awas ya, kalau sandiwara ini udah selesai. Gimana? Keren kan? Pilihan Nesya gitu. Oh ya, Mah. Mama abis ini mau kemana? Nesya jalan ya sama Dewo? Mama sih nggak kemana-mana. Emangnya kenapa? Mama nggak ada kerjaan kok. Oh ya udah kalau gitu Mama pulang duluan aja ya. Biar Nesya ntar pulangnya diantarin sama Dewo. Mama kan bisa pulang sama kamu, Nes. Jadi Dewo nggak usah repot-repot nganterin kita. Kasihan kan dia baru pulang kerja. Tante, saya kan masih kuliah, Tante. Tadi Nesya bilang kamu udah kerja, iya kan? Enggak, Mah. Dewo biasalah suka kayak gitu, sosok muda. Sebenarnya dia udah kerja, Mah, cuma ngakunya anak kuliahan terus. Tapi maksudnya kerja nyambi kuliah gitu maksudnya, Mah. Iya, Tante. Kuliah sambil kerja gitu. Kerja sambil kuliah lagi. Kerja tapi kuliah. Iya, itulah begitulah. Kamu itu lucu banget sih, nyenengin. Iya, Tante. Biasanya ya, Tante tuh cepet bosen kalau ngobrol sama orang lain. Apalagi sama anak muda. Ih, gak nyambung. Tapi setelah ngobrol sama kamu, kok Tante cocok-cocok aja ya. Mudah-mudahan kamu cocok sama anak Tante. Iya, Tante. Mudah-mudahan. Ya udah deh kalau gitu, Mah. Nesya jalan dulu ya sama Dewo. Mama ikut dong? Iya udah kalau gini, Mah. Gimana kalau Nesya pulangnya sama Mama, biar Dewo balik sendiri, ya? Kok Dewonya disuruh pulang? Mama kan pengen jalan-jalan bertiga. Jarang-jarang loh Mama jalan bertiga. Kan semenjak kamu putus sama Hans, kita nggak pernah jalan-jalan lagi. Boleh dong Mama senang-senang sedikit. Tapi kan, Mah, Dewo banyak tugasnya, Mah. Kan tadi Mama sendiri yang bilang. Sebentar aja. Mama kan lagi menikmati kebersamaan ini, Nes. Jarang-jarang kan, Nes. Kamu kok tega banget sih? Ya Dewo ya, kamu mau kan? Aduh, mampus gue. Iya, Tante. Nggak apa-apa. Gitu dong. Bisa ada di sini sih? Iya, tadi gue habis janjian sama orang. Oh, gitu. Oh ya kenalin, ini nyokap gue. Selamat malam, Tante. Sendirian aja? Iya. Teman kuliahnya Nesya ya? Iya. Nesya? Kenalin Dewo dong sama Rosen. Oh iya, sampai lupa. Ros, kenalin, ini Dewo, pacar gue. Rosena. Dewo. Siapa? Dewo. Siapa kurang jelas? Dewo. Oh, Ayo kita jalan yuk. Ayo. Sorry banget. Itu nyokap gue emang gitu, gimana dong? Gue bingung. Kenapa nih? Iya, sorry. Aduh.
Kok tante perhatiin temennya Nesya itu nyuri-nyuri pandang terus sih sama kamu? Pakai melotot-melotot segala lagi. Jangan-jangan dia suka lagi sama kamu. Enggak, Tante. Tante bisa aja. Enggak. Gimana? Lo mau nggak ikut kita jalan? Nesya, ayo dong cepetan. Masa mama yang jalan sama Dewo sih? Rosen, sampai ketemu ya. Dadah. Yuk. Enggak ada, Nes. Gua nggak ikut. Kayaknya nyokap lu lagi menikmati banget tuh punya mantu baru. Aduh, Ros, sorry banget ya, Ros. Serius. Ya bisa gimana lagi, ini semua tuh bener-bener di luar skenario. Tapi gue boleh dong minjem Dewo sehari aja. Sehari doang kok, sampai besok doang gue janji deh. Soalnya besok itu gue disuruh jemput Bani. Lu tau sendiri kan, kalau gue mau jemput Bani itu tandanya gue mau dijodohin dong. Kalau gue mau dijodohin berarti itu tandanya... Udah. Mendingan lu nyusul aja tuh nyokap lo sebelum dia nyap-nyapnya lagi. Gue titip salam aja buat Dewo kalau gue pulang duluan. Dan suruh dia telepon gue nanti malam. Oke? Ros, makasih ya, Ros. Gak enak juga sih. Bu. Sayang, tempat ini enak banget ya. Halo? Dewo, bisa nggak ya ke rumah tante sore ini? Iya, Tante. Iya, saya kesana sekarang ya, Tante ya. Dari siapa? Nyokapnya Nesya ya? Iya nih. Dia minta aku nganterin dia ke tukang jahit. Nganterin dia ke tukang jahit? Emang lu supirnya apa? Ya bukan sih, bukan supirnya. Cuma gue ini kan pacar anaknya. Ya, terus emang si Nesya kemana sih? Kenapa bukan dia aja nganterin nyokapnya? Kenapa mesti lo? Gimana gue tahu? Si Nesya kata nyokapnya semalaman tuh belum pulang. Masa banget sih pengen ketemu lo? Jangan-jangan dia naksir lagi sama lo? Nyokapnya? Ih, ngaco lu. Terus lo bilang apa? Ya gue Lo bilang iya lagi sama dia? gue bilang iya. Lo sama nyokapnya Nesya sama-sama nyebelin. Harusnya kan lo punya hak nolak. Nolak? Gimana caranya untuk nolak? Kalau gue nolak, ketahuan dong sandiwara kita. Masa sih gue dimintain tolong begini aja gue udah nolak? Lagian kan tugas gue kan tinggal sehari ini. Lo jangan ngambek ya. Besok kan si Bugs Bunny itu udah datang. Nah, di situ deh nyokapnya Nesya bisa ngeliat kalau si Nesya itu udah bisa cari pacar. Ya, walaupun cuma pinjeman, tapi kan perjanjian kita bisa batal. Ya sayang ya? Baru kali ini gue sepaham sama Nesya. Sepaham soal apa? Kalau cowok emang nyebelin. Ya bukan salah gue. Woi, pergi dong. Kok tiba-tiba udah muncul sih lo? Ya iyalah, pintu rumah lo nggak dikunci, gue gampang dong buat masuk. Tapi tenang aja, gue bukan rampok kok. Tumben siang-siang udah nongol. Biasanya hari Minggu gini kan lo masih molor. Itu kan dulu. Oh ya, gue kesini mau nyampein berita penting nih. Apalagi? Nyokap lu minta diantarin Dewo lagi. Nyokap lu cocok banget ya sama Dewo. Dewo jadi calon mantu favorit. Nes, itu namanya lebih kejam daripada rampok. Duh, segitu sinisnya sama gue. Iya, Nes, gue lupa. Ini kan hari Minggu. Pasti sebenarnya lo kesini mau kasih tau kabar baik kan sama gue. Kalau masa pinjam Dewo udah habis. Karena hari ini kan jadwal lo ketemu sama Bani, iya kan? Jangan-jangan lo udah ketemuan sama Bani ya, nggak bilang-bilang lo pasti orangnya ganteng banget kan? Oh, makasih Anes. Akhirnya Dewo murni jadi milik gue lagi. Iya, sabar ya Ros, sabar, lu tenang ya. Sebenarnya gue kesini mau nyampein berita kalau Bani nggak jadi datang kemarin. Dia bisa datangnya hari Selasa, berarti kan gue ketemunya hari Rabu. Dan itu juga nyokap gue baru bilang. Dan masa pinjam Dewa diperpanjang. Gitu? Nyebelin banget sih lo. Ya bukan cuma itu aja sih. Tadi nyokap gue juga bilang kalau
dia mau ngajak gue sama Dewo pergi ke kondangan temennya. Dia pengen ngenalin ke teman-temannya kalau Dewo itu pacar gue. Pacar lo ya? Enggak. Sorry. Maksud gue pacar pinjaman. Iya gitu maksudnya. Bercanda. Padahal malam ini Dewa udah janji mau makan malam sama gue. Ini kan hari jadian kita. Oh gitu ya. Aduh, gue jadi nggak enak nih. Ya, gue udah terlanjur janji lagi sama nyokap gue. Dan nyokap gue tuh seneng banget. Tapi ya udah deh. Kalau lu yang bolehin ya nggak apa-apa. Gue bilang aja ntar ke nyokap gue kalau Dewo nggak bisa dateng. Ya udah deh, Nes. Gue nggak apa-apa kok. Makan malamnya kan bisa ditunda. Lagian gue juga masih harus kerjain tugasnya dari Pak Jon. Bener, Ros. Ih, makasih banget ya. Lu baik banget ya sama gue. Berarti gue bisa dong minjem Dewo sampai hari Selasa atau paling telat hari Rabu deh. Soalnya kan gue nggak tahu mama gue mau ngerencanain pertemuan dengan teman lamanya atau enggak. Gue jaga-jaga dong supaya nyokap gue tetap percaya kalau Dewo itu pacar gue, ya nggak? Jadi makin lama aja nih. Lo ngunjak ya? Sorry deh, abisnya mau digimanain lagi. Gue harus jaga-jaga. Masa putus tengah jalan sih? Kan gak seru namanya. Gak apa-apa ya? Banget sih. Baik deh. Akhirnya kita bisa jalan berduaan lagi, Bu. Iya. Kayaknya sayang kita udah lama ya nggak pergi berduaan kayak gini. Iya, untung aja si Nesya nggak pada janji, cuma minjem, gak jadi hak milik. Iya. Dan yang lebih penting lagi, akhirnya aku bisa lepas dari nyokap si Nesya. Soalnya maunya tuh banyak banget. Minta diantarin ke sinilah, ke situlah. Terus aku dipamerin sama temen-temennya. Si Nesyanya sendiri aja suka bete kalau nyokapnya lagi kayak gini. Iya ya, kok malah lebih hebohan nyokapnya daripada dia? Iya, aku juga nggak tahu. Ya udah, kalau udah cocok, ngapain sih nunggu lama-lama? Ntar kesamber orang loh. Itu kan Dewo. Kok jalan sama orang lain bukan sama Nesya? Baru aja diomongin, udah kesambar duluan. Oh, itu kan temennya Nesya. Aduh, siapa ya namanya? Aduh. Yuk, ke toko sana yuk. Tunggu, Jess, tunggu. Itu kayaknya Dewo deh, pacarnya Nesya. Itu? Oh, waduh, bisa kenalan dong. Udah deh, kita ke sana aja yuk. Dewo. Tante? Iya. Tante lagi jalan-jalan di sini juga. Ngapain? Oh, belanja ya Tante? Sini, saya bawain Tante. Nggak usah. Kasihan Tante, berat. Kok kamu di sini? Nesyanya mana? Oh, Nesya. Nesya di kampus, Tante. Ada tugas. Dan dia minta tolong kita beliin buku buat tugasnya besok. Oh. Soalnya dia masih ada kuliah, tapi kalau kita udah enggak, Tante. Iya. Makanya kita doang yang kesini. Iya, gitu Tante, bener. Saya kan nggak mungkin pergi sendiri, Tante. Saya nggak tahu buku apa yang harus saya beli, Tante. Makanya saya ngajak dia nih. Dia ini kan teman satu jurusan Nesya. Lagian kasihan kan Tante sama Nesya kalau dia harus pulang kampus, panas-panas, harus mampir-mampir dulu. Kan kasihan Tante. See? He's really nice. Oh iya, kamu temennya Nesya yang waktu tempo hari di kafe sebelah sana kan? Iya, bener Tante. Dewo, nggak keberatan kan kalau Tante minta antar kamu pulang sama Tante Jessica juga? Ya? Enggak, Tante nggak keberatan. Nggak apa-apa kan? Tadi siapa namanya? Rosena, Tante. Rosen, iya nggak apa-apa kan kalau Dewo nganterin Tante pulang. Soalnya belanjaan Tante banyak nih, berat banget. Lagian juga kamu bisa naik taksi sendiri kan? Aduh, saya mau ke toilet dulu ya. Oh iya. Aku juga dong, udah kebelet nih dari tadi. Yuk, tunggu ya. Silakan. Tunggu sebentar.
Dewa, tolong bawain belanjaan tante ya. Takut kena basah di nanti di toilet ya. Tunggu ya. Udah gila ya? Lo lebih pentingin nyokapnya Nesha daripada gue. Tega banget sih lo ngebiarin gue pulang sendiri demi nyonya-nyonya itu. Ros, bukan gitu, Ros. Gak mungkin lah gue lebih milih nyokap-nyokap itu ketimbang lo. Gue cuma bingung, Ros. Gimana caranya gue nolak? Kalau gue nolak, sandiwara kita bisa kebongkar. Tadi aja dia udah mulai curiga. Masa sih gue lebih milih jalan sama cewek lain ketimbang nganterin nyokapnya pacar gue? Pacar lo? Bukan pacar gue. Maksud gue, gue ini kan sekarang lagi pacar pinjeman. Iya, lama-lama gue jadi curiga nih sama lo. Jangan-jangan lo malah menikmati sandiwara ini? Ros, gak lah, gak mungkin. Udah deh, Ros. Lo jangan memperkeruh suasana. Sekarang aja gue juga udah bingung gimana cara ngadepin nyokap-nyokap. Ya udah, awas lo ya sampai main gila sama Nesha. Enggak, tenang. Gue nggak gila, apalagi cuma main-main. Tuh, calon mertua lo udah datang lagi. Mendingan gue cabut dulu ya, gue malas ketemu sama nyonya-nyonya itu. Dah. Ros, hati-hati ya. Ya. Nes, nyokap lu tuh udah keterlaluan banget ya. Gue juga heran deh. Kenapa ya nyokap gue sampai kayak gitu? Perasaan dari dulu sesuka-sukanya dia sama cowok, dia gak akan mungkin sampai segitunya. Mencurigakan. Maksud lo, nyokap lu naksir Dewo? Wah, ngaco lu yang enggak lah. Sengaco-ngaconya nyokap gue tuh gak akan mungkin kali sampai segila itu. Gila lo. Ya terus, lu curiga apa dong? Curiga aja. Ada sesuatu tapi gue gak ngerti apa. Atau jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Nes? Iya, jangan-jangan nyokap gue tahu kalau Dewo itu pacar pinjaman gue. Ya, tapi begitu ngeliat kemesraan gue sama Dewo, akhirnya dia gak curiga lagi. Dia ragu lagi. Oh, makanya nyokap gue tuh selalu nyuruh-nyuruh Dewo. Pasti itu buat ngebuktiin kecurigaannya. Gue yakin deh. Jadi maksud lo, kalau Dewo nolak antarin nyokap lo, berarti kecurigaan nyokap lo selama ini bener, gitu? Bisa jadi. Tapi gue rasa nyokap gue lagi bingung deh. Secara si Dewo kan mau terus diajak kemana-mana. Semakin ribet dong. Sorry deh, Ros, sorry. Gue ngerepotin lo ya. Ya udah kecebur, mau diapain lagi? Bubur juga udah nanggung kan? Makasih ya, lo udah ngertiin gue banget. Terus besok jadi? Nyokap lu minta diantarin lagi sama lo dan Dewo? Jadi. Gimana? Lo mau ikut gak? Sebenarnya gue gak enak sih. Secara gue senang-senang sama Dewo, lu nya malah terlantar. Ya bagus deh kalau lo ngerasa gak enak. Berarti masih punya perasaan. Sedikit. Ya udah kalau gitu lo ikut aja besok, ya? Makasih ya, Mbak ya. Si jomblo belum nelfon? Nggak tahu, belum. Tapi katanya kalau dia nyampe, dia mau nelfon. Nah, ini telepon. Udah di mana lo? Lo di parkiran? Ya udah. Iya. Ya gue kesana ya. Sayang, aku nyamperin dia dulu ya. Kamu tunggu di sini aja. Jangan lama-lama ya. Kalau dia rese-rese tinggalin aja. Biar tau rasa dia. Capek gue. Sayang, jangan marah gitu dong. Aku kan cuma sebentar, ya. Tunggu. Ingat, handphone jangan dimatiin. Nanti kalau udah kemalaman, gua telepon. Iya. Mah, pantas nggak, Mah? Iya, bagus sih. Enggak banget ya buat gue. Dewa, apa kabar? Mah, Nesha ngobrol bentar ya, Oh, Dewo. iya. Silakan, Tinggal bentar ya, Mah. Iya, sayang. Rosannya di mana? Dia ngambek kayak sama gue.
Udah lo gak usah gelisah. Ntar nyokap lu curiga lagi. Rosena baik-baik aja. Lagian kalau emang dia bete, dia pasti nelfon gue. Gue kan bisa pura-pura ke nyokap lu untuk nemuin dia. Syukur deh kalau gitu. Tapi sorry banget ya, gue jadi nggak enak nih sama kalian berdua. Iya, gue nggak apa-apa. Cuma jangan keseringan dong. Gue kan capek tahu. Nyokap lu manggil-manggil gue terus. Udah kayak gue coba panggilan aja. Iya deh, iya sorry. Peace. I'm sorry. Nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Kamu sendirian di sini? Boleh nggak duduk di sini? Soalnya kalau di situ penuh banget, kalau di sana smoking area dan saya nggak mau rokok. Kenalan, saya Bani. Hai. Iya, saya Rosena. Oh, tadi mau duduk ya? Silakan. Ayo duduk. Thank you. Bani. Gak ada yang cocok nih, stulnya tuh kegedean ya. Oh iya, Nora lagi mah. Ganti ya. Ya udah. Sih, Gue mau ngambilin Rosena dulu. Lu bilang aja nih nyokap, gue mau ke toilet. Aduh, tapi Jik, nggak pakai lama ya. Soalnya nyokap gue ntar curiga lagi. Udah, lu bilang aja gue sakit perut. Ya. Ya, cepetan. Shh, nggak pakai lama. Nes, gawat Nes, gawat. Gawat apanya? Aduh, sorry. Pasti Rosana kelamaan nunggu kan? Lama nunggu apaan? Dia malah lagi seneng banget sekarang. Maksud lo? Dia itu lagi sama cowok lain. Ganteng banget lagi. Ganteng yang mana sama lo? Gantengan gue sih. Ya udah, nggak usah ribet ah. Gitu aja diribetin. Heran gue. Apanya yang ribet sih? Emangnya kamu belum dapat baju juga? Belum mah, susah nyarinya. Gitu aja kok ribet. Nyantai aja, kenapa sih? Lebih kerenan lo ini. Aduh. loh, kok pada kesini sih? Emangnya ada larangan kalau kita kesini? Ada apa? Ada keributan? Apa ada ancaman bom? Enggak, Tante. Maksud saya, Tante udah selesai belanja. Loh, kamu kok tahu kalau kita belanja? Kamu ngebuntutin kita ya? Iya, nggak usah dibuntutin juga tau lah. Kantongnya aja banyak. Lagi pula, Tante kan hobi banget belanja. Iya kan? Ya gitu deh. Daripada bengong. Ini kamu Bani ya? Oh, Tante. Bani? Tante? Apa kabar? Baik. Tante sendiri gimana? Aduh, yang pulang dari Amrik. Tambah keren aja sih kamu. Tante apa kabar? Baik. Aduh, Tante sorry ya. Tante nggak kambing-kambing ketemu kamu. Duh, nggak apa-apa. Mama kamu at home? Ada di rumah. Nggak apa-apa lah, Tante nggak Ya datang. ampun. Iya, Nesya. Ini Bani, anaknya Tante Niken yang baru pulang dari Amrik. Hai. Dan Bani, ini Dewo, pacarnya Nesya. Kamu tahu nggak?
Bani ini papahnya bule. Ya, ibunya Jawa sih. Tapi ganteng kan? Ya udah kita duduk aja yuk, nggak enak berdiri di sini. Pesan minum yuk. Iya. Kamu mau pesan apa? Udah gampang lah, Tante. Ros, kamu sama tuh cowok bule ngapain aja? Kamu deket-deket ya sama dia? Ya muter-muter lah. Lagian bosan kan duduk terus sambil nungguin lo berdua jalan-jalan. Mendingan gue ikut jalan-jalan juga. Ya udah. Kamu pasti betah dong di Indonesia. Aduh, betah sekali di Indonesia. Bukannya enakan di Amrik? Aduh, enakan di Indonesia lah. Udah ceweknya cantik-cantik, lucu-lucu, imut-imut tuh kayak Rosen gitu. Oh iya, Rose ini best friend-nya Nesya. Oh, I see. By the way, kamu sama Rose cocok banget, serasi sekali. Iya, saya juga setuju. Kita tuh cocok banget, serasi banget. Banyak kesamaan gitu. Ceritanya lucu tadi. Tadi dia cemberut aja gitu, aduh bete gitu. Terus ya udah saya ajak dia kenalan aja. Kebetulan tuh pokoknya asik gitu, baik banget. Udah lucu, cantik. Dewo, are you alright? Enggak apa-apa Tante, enggak. Atau bengek kamu kumat lagi ya? Oh enggak, saya sehat Tante. Sehat. Oh. Apa sih norak banget? Inggris segala. Biarin aja, kayak bahasa Inggris. Top kan? Malu. Rose mau kemana? Maaf, saya permisi ke toilet dulu bentar. Saya maaf juga, saya mau ke toilet juga ya. Tinggal dulu ya. Gue juga kebelet. Ntar ya, Mah. Aduh. Kok ke WC semua, Tan? Biasa, paling juga salah minum. Apa mungkin mereka diare ya? Kalau gitu, Tante juga mau ke sana ya? Tante mau ke WC juga? Iya, agak kebelet sedikit. Tunggu ya. Kok jadi kayak gini sih? Emang jadinya gimana? Iya. Kelihatannya Bani naksir tuh sama lu. Ros, kok lo selingkuh sih? Ini semua udah bener-bener keluar dari skenario, tau nggak? Lo tuh ya berdua, otak lo udah pada keram apa? Siapa juga yang tertarik sama Bani? Ada juga lo tuh, Nes. Sebenarnya lo langsung jatuh cinta kan pas pertama kali ketemu Bani tadi? Nyesel kan, sok-sok nolak pilihan dari nyokap lo. Udah deh, kok jadi bahas Bani lagi sih? Jadi lo nggak suka sama dia? Selingkuh? Lu pikir gue cewek apaan? Lo tuh yang selingkuh. Sempetannya mumpung dipinjam jadi pacar. Hah? Pinjam? Jadi selama ini, dasar anak-anak sinting. Lo, Nes, pacar orang main digelendotin aja. Ya elah, segitu ngambeknya sih. Gue kan udah bilang sesuai perjanjian kalau gue pinjem pacar teman. Kan udah ada SIM-nya. SIM? Surat izin meminjam. Apaan sih? Hari gini masih sempatnya bercanda. Pokoknya lo yang harus bilang. Soalnya ini semua kan ide lo, jadi lo harus bertanggung jawab atas semuanya ini. Aduh, gue bingung deh. Gue mesti ngomong apa sih sama nyokap? Tahu. Jadi bener nih, lo nggak suka sama Bani? Suka bukan berarti selingkuh kan? Lo juga suka sama Nesya? Kalau enggak, mana mungkin lo mau nolongin dia. Tapi itu bukan berarti lo selingkuh, ya kan? Udah deh, Ros. Gue cuma mau kejelasan, jangan bikin bingung. Lo suka nggak sama Bani? Lo naksir apa enggak? Gini deh, biar lo nggak tambah bingung, mendingan lo percaya aja deh sama gue. Lagian kapan sih gue pernah bohongin lo? Kurang setia apa lagi gue sama lo, Wo? Nungguin lo di bawah Nesya. Disuruh-suruh sama nyokapnya. Tapi gue tetep aja kan sabar nungguin lo. Ya, walaupun kadang-kadang gue kesel. Ya udah deh, kalau emang lo nggak suka sama Bani, maafin gue. Makasih ya sayang. Tapi apaan? kayaknya si Bani suka deh sama lo, Ros. Ya itu sih urusannya dia.
Kok ngos-ngosan? Aduh. Tan, sebenarnya kenapa sih? Siapa sih yang kena diare atau siapa yang sakit? Apa Enggak. Tante yang sakit? Enggak ada yang diare. Aduh. Jadi apa? Sini. Hah? Apa? Aduh, ini kuping. Aduh. Oh, iya. Udah tenang aja, Tante. Pada ngapain sih? Hah? Kayak anak-anak kecil. Masih kebelet ya? Hah? Udah ke toiletnya. Lama amat. Antrinya panjang ya. Udah mah. Enggak, belum. Maksudnya tadi kita nggak ke toilet. Jadi kemana? Kita meeting tante. Diskusi. Aduh, bukan. Maksud saya kita cuma ngobrol kok. Udah. Kalian kenapa sih? Kok pada gelagapan kayak gitu? Abis ngelihat setan di mall ya? Udah sekarang kalian pesan minum. Mah, Dewo itu bukan pacar Nesya. Hah? Bukan pacar kamu? Gadungan lagi? Kayak dulu-dulu lagi? Tapi bukan copet kan? Dan yang pasti bukan bencong kan? Ih, Tante sembarangan aja. Bencong lagi. Nih, pria sejati, Tante. Pria sejati? Pria sejati itu nggak pernah bohong. Tante, kok Tante jadi nyindir saya gitu sih, Tante? Ini kan idenya. Ini kan idenya Nesya, Tante. Wih, idenya Nesya, ya. Anak Tante sendiri. Ya, terus gimana dong? Kontraknya habis deh. Urusan harus balik lagi ke Dewo. Back to habitat. Maksud lo? Ya, kesempatan gue hilang dong. Lo suka sama Rosena? Apa? Kenapa sih kamu gak pernah mau dijodohin sama gue? Siapa juga yang mau dijodohin sama orang yang baru ketemu? Kan zamannya kali. Lagian, gue kirain lo orangnya gimana gitu. Wajar dong kalau gue nolak. Ya udah, kalau kamu gak mau dijodohin, kenapa kamu gak bisa cari cowok sendiri? Lu jangan salah ya. Bukannya gue nggak bisa cari cowok sendiri, tapi gue emang malas aja. Apalagi kalau dijadiin sebagai seorang suami, itu mesti selektif, mesti ekstra hati-hati, dan nggak boleh sembarangan dong. Kamu tuh kebanyakan syarat tau gak? Nanti kalau kamu udah gak laku baru tau rasa. Ya, biarin aja. Daripada gue salah pilih orang, terus orang itu bakal jadi suami gue. Yang setiap hari gue ngeliatin dia mulu. Makan ngeliatin dia, bangun tidur ngeliatin dia, mandi ngeliatin dia. Kemanapun gue pergi ngeliatin dia. Dia lagi. Duh, nggak banget deh. Seumur hidup gue bakal gue sisain cuma buat ngeliat si oncom gondrong itu. Nggak banget deh. Tapi berarti lu sama gue pasti yakin dong. Dan pasti gak kecewa. Overconfident. Oh iya dong, jelas. So pasti. Kan semua syarat sudah terpenuhi. Yang pertama, aku gak gondrong. Terus yang kedua, aku gak oncom. Iya, lo nggak oncom, tapi lo bule oncom. Bule oncom. Lo tau nggak oncom apaan? Enggak. Itu lo tempe basi, yang udah nggak enak, yang udah apek, yang udah kadaluarsa.